Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hello guys. Sebelumnya perkenalkan dulu, soalnya kalau tidak kenalan itu tidak afdol ya. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, bahaya. Saya sudah punya orang, ya. Iya, punya orang, kalau punya hewan lari nanti. Ya, perkenalkan dulu, nama saya itu Nur Indah Agus Setiawati. Kalau di jeda Nur spasi Indah spasi Agus Setiawati. Jadi kadang-kadang banyak yang salah, saya dipanggil Agus Setiawan. Nah, itu sering terjadi. Aslinya saya itu terkenal dengan nama Inces. Nah, Inces itu dapat saya dulu pas waktu kuliah, asik. Saya kuliah ternyata. Saya padahal tidak pernah menyangka loh, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya adik-adik, kalau saya bisa berdiri ada di sini, percaya diri. Nah, yang mau saya ceritakan apa kayak gitu. Nah, tapi saya dengan rasa percaya diri pasti saya bisa kayak gitu. Saya profesinya sebagai guru. Guru itu kan digugu sama ditiru. Alhamdulillah saya banyak ditiru sama siswa-siswi saya. Kalau saya main TikTok, anak-anak ikut main TikTok di belakang saya. Kalau saya main peta umpet, anak-anak ikut umpet-umpetan di bawah meja. Kalau saya misalnya mau memeriksa baju kedisiplinan tentang siswa, ya anak-anak main peta umpet sama saya. Nah, kayak gitu. Terus yang mau saya ceritakan ini, kan saya sudah berumah tangga. Suami saya itu sangat beruntung punya saya. Betulan guys. Kenapa kok bisa sangat beruntung? Suami punya istri guru pasti diajari terus. Nggak pernah ngajari pasti diajari. Nah, kalau kita bikin tutorial YouTube 19 detik itu kurang. Pasti berjam-jam. Sudah punya tenaga ekstra. Nah, guru kan juga punya tenaga ekstra. Pasti mentalnya sudah dipersiapkan. Saya menghadapi suami saya, jangankan 19 detik, 1 jam tak hadapi. Saya didik, saya ajari. Jadi guru enaknya apa? Kalau mengajar siswa berulang-ulang kali kan, kalau misalnya siswanya nggak ngerti, suami saya beruntung kalau nggak ngerti saya ngajarinya berulang-ulang. Nah, kayak gitu guys. Jadi enak. Nah, kalau misalnya punya masalah, punya persoalan, langsung bisa jawab suami saya. Lah wong istrinya sendiri yang bikin persoalan. Ya opo. Nah, lagi persoalannya apa misalnya? Apalagi seperti saya, gurunya guru yang basicnya pendidikan ekonomi, ngatur duit itu nomor 1. Yang pegang keuangan soalnya saya, ATM-nya saya bawa. Jadi setiap kali semuanya suami saya tanya masalah keuangan, gampang, saya suruh cek saja di rekening koran. Rekening korannya di mana? Di laci meja saya. Isinya apa? Ya beda ya, jatah bulanan sama jatahnya istri itu. Jatah bulanan itu ada sekincare. Ya, ada sekincare. Sekincare itu namanya kalau kita bahasa anak-anak milenial sekarang itu, kalau enggak pakai sekincare katanya enggak glowing. Padahal wajah saya ini sudah terlihat glow up, tidak ya? Sudah glowing kan? Ya iya, pasti jelas glowing. Saya skincare-nya bukan yang ada mercurinya. Suami saya beruntung lagi punya seorang istri guru. Salah satunya sudah dididik, sudah mendidik. Kemudian kalau misalnya ada masalah sudah tahu persoalannya, yang bikin soalnya kita sendiri. Kalau di film Indosiar dikit-dikit, ku menangis melepas kepedihan dirimu dari sisi hidupku. Bener mbak, salah ini tadi saya nyanyi, soalnya saya enggak pernah nonton Indosiar, kakean drama. Sudah, Indosiar tuh kakean drama. Saya protes kalau
saya jadi sutradaranya. Sedikit-sedikit wanita yang kalah. Saya seorang guru tidak pernah mengajarkan kekalahan sama suami saya. Jadi setiap ada masalah harus diserang. Aku ramundur mas soko masalah masih yo masalah teko gundang-gundang. Ya biarkan masalah itu memang harus diselesaikan dengan bijak. Jadi guru itu sudah diterapkan kebijakan mulai sejak awal sampai saya kuliah, sampai saya pendidikan S1 selesai. Itu kebijakan itu dinomorsatukan. Jadi harus punya kebijakan. Nah kayak gitu, punya kedisiplinan. Saya selalu disiplin. Waktunya masak ya masak, waktunya melayani suami ya melayani, waktunya ngomong anak ya ngomong. Karena kita prosesnya tanggung jawab. Nah, suami saya pernah bilang, bagaimana caranya kita hidup bahagia meskipun kita ekonominya pas-pasan? Bos, orang kaya itu ndak harus punya uang banyak, ya, ndak harus bawa mobil kemana-mana. Tahu tidak, romantisnya seorang istri dan suami itu ketika berboncengan terus peluk-pelukan di jalan. Pernah ini pasti semua mengalami ya? Iya, pasti itu sudah. Kalau apalagi hujan-hujan begini, paling enak ini berdua-duaan sama suami. Ya, betul, berdua-duaan biar hangat. Kalah kopiko yang diseduh di sebuah cangkir. Karena hangatnya kemesraan seorang istri itu ketika berada di sebelahnya suami. Yakin itu wes. Tadi tanya, belum saya jawab 7 kebahagiaan. Ciri-ciri bagaimana cara kita misalnya bahagia. 1, tidak peduli omongannya tetangga. Beno masih meskipun tetangganya bilang masalah A dan B dan C, kepada suamiku bilang, istrimu sering kelayapan sendiri. Waduh, kalau saya dengar langsung saya protes. Ya iyalah saya kelayapan. Saya ini kelayapan buat cari duit. Tapi bukan duit yang negatif-negatif, tapi yang positif-positif. Contohnya, kalau misalnya ada acara hajatan, suami saya lagi kerja, ya saya harus berangkat sendiri. Bagaimana mendapatkan duit? Kan gitu tanya-tanya. Gampang, nyanyi aja di panggung. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak hidup sedih, tidak terpuruk seperti film-film di Indosiar. Ya, yang kedua selain itu kuncinya itu yaitu kepercayaan. Jadi harus ada rasa percaya antara kita sama suami kita supaya cinta kita itu tidak musnah. Nah, cinta itu biar semakin melekat, harus percaya. Saya tadi izin, Pak, saya mau ikut stand mic komedi. Ya sayang, hati-hati di jalan. Kan romantis. Nanti kalau misalnya ndak diizinkan, jangan ngapain ikut-ikut kayak gitu, nggak bakalan menang. Itu sudah songong sendiri ya. Nah, kayak gitu. Kalau saya sama suami saya, kemanapun saya dan bagaimanapun saya selalu didukung. Apalagi istrinya cantik ya. Saya ini cantik. Guru paling cantik ini yang dikenal sama siswa-siswi, teman-teman sejawat. Alhamdulillah. Terus yang berikutnya bagaimana selain tidak mendengarkan ocehan orang. Yang kedua tadi itu saling ada kepercayaan. Yang pastinya tetap saling mencintai. Karena hati kita itu sebenarnya telah terbagi dan disatukan dengan yang ilahi. Jadi 2 menjadi 1 sehingga nanti yang satu ini akan menjadi sebuah keutuhan cinta. Ketika kalian semua yang sudah berumah tangga, nikah muda mau nikah tua, yang penting tidak jomblo, saya mempunyai pesan. Jangan sampai sia-siakan orang yang sekarang ini menemani kalian dari 0. Karena kesuksesan kalian itu sebagian kesuksesan dari pasangan kalian, dan apa yang membentuk kebahagiaan kalian semuanya itu adalah kebahagiaan milik bersama.
Cukup sekian dari saya, Inces Indah. Wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.